channel aku Boy Nasi TV. Kali ini kita akan membahas tarian-tarian beberapa tarian dari subsuku di subsuku Dayak di Kalimantan Barat. Ini yang akan saya bahas ada 3 subsuku. Itu yang pertama Ibani, Kanayan, dan Bidayuh. Ini di daerah. Pokoknya nanti kita akan jelaskan. Nah, yang pertama kita akan bahas Kanayan dulu. Nah, Kanayan ini meliputi beberapa daerah Dayak Kanayan, yaitu Kanayan Group, yaitu di Bengkayang, eh, Ngabang atau Landak, Pontianak, Kuburaya, itu adalah termasuk dari eh, daerah dari Kanayan Group atau suku Dayak Kanayan, suku Dayak Kanayan. Nah, dan untuk tariannya, ini biasanya geraknya tuh agak lebih energik, lebih bertenaga, eh, agak keras dan skarto. Dan contohnya, ini contoh dalam itu biasanya yang sering dipanggungkan saat ini yaitu jonggan. Nah, saya pernah pernah sekali menghadiri acara gawe daya subsuku Daya Kanayan, yaitu di daerah perbatasan antara Kabupaten Landak dan Bengkayang. Kebetulan dia masuk ke Bengkayang, ya, Bengkayang. Tapi karena dia pecahan, jadi mereka masih saya tunggu. Itu daerahnya Simpang 3, saya pernah ke sana. Di situ saya menyaksikan yang namanya jonggan. Nah, dari situ saya tahu itu apa artinya jonggan apa segala. Jonggan itu berasal dari kata sebenarnya bukan jonggan. Bahasa itu tariannya bajonggan. Nah, jonggan itu sendiri dalam bahasa Dayak Kanayan atau Dayak Ahe. Biasanya orang menyebut Dayak Ahe, kita sebutnya Dayak Kanayan saja. Itu biasanya disebut berjoget, joget, bukan. Jadi tambah ba berarti dia berjoget. Nah, itu menceritakan sepasang muda-mudi atau beberapa pasang muda-mudi yang merayakan dengan sukacita merayakan panen. Di situ adalah arti dari joget tersebut. Itu beberapa pasangan muda-mudi Dayak Kanayan mengadakan joget bersama. Nah, biasanya yang saya hadiri waktu itu, saya juga tidak sempat untuk ikut jonggan atau joget. Itu ini panitia menyiapkan pasangan perempuannya. Sementara untuk yang laki-laki itu nanti kalau mau ikut joget itu biasanya dibuatkan pentas atau dibuatkan panggung. Nah, di situ biasanya nanti kalau eh, kita kita sebagai laki-laki, kita kaum laki-laki itu mau joget ke atas itu bayar tiket, nanti baru ikut joget sama mereka. Itu salah satu kesenian tradisional. Biasanya jonggan dilakukan pada malam hari. Biasanya. Atau yang saya hadiri saat itu dilakukan pada malam hari. Itu waktunya sampai 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 subuh kalau nggak salah, kemarin sampai subuh. Nah, itu artinya ketika jonggan. Nah, itu tadi dari Dayak Kanayan. Kita sekarang masuk ke yang kedua, Dayak Iban atau Ibanik. Ini meliputi ada beberapa di Kabupaten Sanggau, eh, Skadau, itu Skadau Hilir dan Tengah, terus Sintang, Sintang sama di Kaposulu, ya Kaposulu. Nah, di Kapos ini ciri tariannya tidak kasar atau tidak keras, tidak halus, tapi lebih ke yang lebih menonjol itu tariannya adalah pinggulnya, bagian pinggul. Itu yang lebih menonjol. Nah, contoh dari tarian ini adalah tarian Ajat Temuai Datai. Itu biasanya diambil dari bahasa Dayak Mualang. Itu subsuku dari Ibanik. Itu Ajat Temuai Datai itu ibarat menyambut tamu datang, menyambut tamu datang. Itu pada zaman dahulu itu diceritakan Ajat Temuai Datai ini adalah menyambut para kesatria yang pulang berperang atau ngayau. Dulu biasanya disebut ngayau atau juga ada yang bisa nyebut perang. Tujuan dari ngayau juga ada yang balas dendam ataupun
kebanyakan sih untuk memperluas kekuasaan. Ada juga yang balas dendam. Nah, ini eh, caranya ada tiga cara, ada tanda-tanda untuk penyebutan aja temuai datai atau para kesatria Dayak saat itu yang pulang ngayau. Kalau teriakannya he itu 7 kali, berarti dia para kesatria menang, para kesatria menang dan membawa korban. Bukan maksudnya membawa kepala, kepala. Dulu kan orang Dayak terkenalnya dengan begitu pulang ngayau mereka membawa kepala segar untuk menunjukkan kekuasaannya. Itu. Nah, kalau teriakannya 3 kali, heh-nya itu 3 kali, itunya 3 kali, heh-nya itu 3 kali, berarti mereka menang. Tapi ada korban di pihak pihak para kesatria atau pihak kita. Seperti misalnya saya yang ikut para kesatria tersebut. Pihak kita, pihak saya menang, tapi terjadi jatuhnya korban. Itu. Nah, sedangkan yang ketiga itu teriakannya sama sekali, teriakannya sekali itu tidak mendapatkan apa-apa atau biasa mungkin bisa disebut kalah. Nah, itu. Dan kalau teriakan 3 dan 7 ini itu dilakukan penyambutan. Mulai dari pancung buluh muda itu bambu bambu yang masih muda dibentangkan di apa nanti ditebas pakai mandau, ditebas pakai mandau yang nanti saya akan lebih itu cerita. Nah, di sini ya ditebas pakai mandau dan baru nanti para itunya boleh masuk. Tapi setelah teriakannya tadi ada satu utusan dari para kesatria datang ke Betang. Biasanya kan dulu namanya Betang, ke rumah adatnya. Nanti mereka itu menyampaikan kepada kepala kampung untuk menyiapkan tari-tarian atau acara penyambutannya. Nah, biasanya acara penyambutan yang pertama tadi ada penjombol muda, udah itu nanti para kesatria akan diiringi dengan tari-tarian ke rumah betang sampai ke dalam balai ruai ibaratnya sampai ke ruang tamunya. Nah, dan setelah itu nanti eh, ada tarian-tarian lagi itu adalah ayun kepala. Itu kepala yang telah itu tadi dibawa keliling di situ dibawa untuk menari. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau teriakannya cuma sekali, itu tidak dilakukan penyambutan sama sekali. Tidak. Tidak sama sekali dilakukan penyambutan. Nah, sekarang aja temuai datai banyak dilakukan, misalnya penerimaan tamu kenegaraan atau orang-orang penting. Misalnya ada presiden, gubernur, pokok orang-orang pemerintahan atau bupati, camat dan apa segala lah. Itulah yang biasanya dilakukan penyambutan. Misalnya sekarang ada orang datang orang datang ke salah satu kampung atau tempat kampung, biasanya ke kampung, nanti orang itu datang, eh, orang penting atau tamu itu tersebut datang, dia datang disambut dengan tarian, tapi sebelum dia memasuki kampung atau tempat acaranya itu biasanya akan dibuat sebuah gerbang. Gerbang nanti ada, biasanya sekarang kalau tidak ada bambu digantikan dengan tebu. Itu nanti dia memotong tebu, tapi sebelum itu dia akan disambut dengan tari-tarian dan diiringi sampai ke tempat duduknya. Begitulah sekarang banyak dilakukan. Nah, untuk yang ketiga ini bidayuh. Dia tidak tidak halus, tidak juga kasar, dia hampir sama dengan Ibanik tadi. Ini letaknya di Kabupaten Sanggau. Ya, di Kabupaten Sanggau. Sanggau Kapuas ya, Sanggau Kapuas. Ini gerak itu ciri khasnya yang lebih menonjol ya, atau yang lebih dominan itu gerak tangannya lebih membuka. Dan ada salah satu tariannya, saya juga belum pernah menyaksikan, tapi menurut teman-teman atau informasi yang saya dapat dari teman-teman, yaitu ada salah satu tariannya yang terkenal adalah Bopureh. Ini menceritakan eh, romantisme antara dua pasangan antara dua muda-mudi, satu yang laki-laki ya maaf agak salah-salah, yang laki-laki ini dari suku Dayak Bidayuh atau biasanya daerah Jangkang, biasa orang nyebut Jangkang atau apa segala, ini biasanya masuk suku Bidayuh.
dengan bacaran dia mempunyai pacar atau ceweknya orang Kanayan. Nah, mereka ini terhalang oleh adat, cintanya terhalang oleh adat. Bukan cinta terhalang orang tua atau restu, tapi terhalang adat. Jadi mereka tidak bisa berbuat macam-macam, melakukan hal yang lebih, maksudnya ya usaha yang lebih itu tidak bisa dalam dalam tariannya ya dalam tariannya itu tidak bisa dilakukan karena mereka terhalang oleh adat. Biasanya kalau berbeda adat tidak diperkenankan, dan tarian ini biasanya dilakukan oleh 10 orang penari dengan dua lakonnya, ya lakon utama, lakon utama, tokoh utamanya yaitu perempuan dan laki-laki, dan di tengah-tengahnya nanti uh, si laki-laki intinya nanti dikelilingi oleh 8 8 perempuan, 8 perempuan, 8 perempuan itu, 8 perempuan penari 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 pendamping ibaratnya. Iya. Nah, untuk itulah yang saat ini saya tahu. Mungkin nanti kalau ada teman-teman atau subscriber yang tahu atau bala menjadi yang tahu bala menjadi yang tahu, nanti boleh dihubungin aku aja atau komen. Nanti kita bahas yang lebih lanjut. Nah, itu yang saya tahu. Banyak banyak sekali yang belum teridentifikasi teridentifikasi karena terlalu banyak juga sub-sukunya. Jadi setiap suku Dayak, memang Dayak Dayak ini Dayak besarnya Dayak, cuman subnya banyak dan rumpunya banyak lebih kecil gitu kan, mayoritas lebih minor, bukan mayor. Itu salah satunya. Di situ juga misalnya Dayak Simpang ini belum terverifikasi dengan etnolinguistik. Ada juga di daerah Melawi itu banyak juga ada Keninjal, Kebahan, ini belum belum teridentifikasi, atau tarian tradisionalnya apa yang benar-benar tradisional dari mereka yang dari dulu, bukan sekarang. Nah, kalau yang sekarang banyak ditampilkan ada tarian-tarian kreasi. Ada juga misalnya di Tanam Baloh itu, apa saya itu daerah Kalis dan sekitarnya, itu juga belum teridentifikasi ya nama tarinya terus gerakannya yang lebih dominan apa. Nah, tugas kita untuk melestarikan dan mencari yang belum teridentifikasi. Oke, menjadi siap menjadi.